bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara berpuasanya masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa bisa seperti itu? Dan mengapa semua elemen kehidupan itu berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan puasa, Ramadan, Al-Quran, dan Lailatul Qadar. Pastinya episode kali ini merupakan episode yang spesial seperti episode lalu ya, karena kita lagi di bulan Ramadan, kita sedang menjalankan ibadah puasa. Pastinya kita harus tahu dong apa sebenarnya sih dari puasa dan bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul menghayati dan juga mendalami arti dari bulan Ramadan. Nah, bila kita melakukan ibadah puasa kita dengan keimanan dan juga kesabaran, maka kita juga akan mendapatkan esensi atau kelebihan dari puasa tersebut. Dikatakan bahwa puasa itu adalah ibadah yang paling tua, yang sudah exist atau sudah berada sejak manusia diciptakan. Dua ibadah paling tua di samping puasa merupakan kurban dan sholat. Nah, kalau kurban setiap Idul Adha kan pasti teman-teman udah tahu. Kurban ini merupakan simbol dari perjalanan jiwa kita nih sebenarnya. Jadi untuk membersihkan sifat hewani dari jiwa kita, kita mengorbankan hewan-hewan tersebut. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa di dalam jiwa kita itu ada hawa nafsu hewani ya. Kita masih memiliki sisi animal dalam diri kita. Nah, supaya kita bisa overcome sisi animal tersebut dan supaya kita bisa meningkatkan consciousness kita ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita melakukan kurban tersebut. Jadi kurban ini adalah simbol dari membersihkan sifat hewani dari jiwa kita. Sedangkan sholat itu dalam artian, jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga memiliki cara sholatnya sendiri. Jadi setiap nabi itu pasti memiliki ibadah sholat. Nah, kembali lagi ke topik puasa, bahwa sejak zaman Nabi Adam telah muncul ibadah puasa. Nabi yang lain, contohnya Nabi Nuh, juga berpuasa ketika ia terombang-ambing di lautan. Begitu pula dengan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa, mereka juga melakukan ibadah puasa. Tidak hanya tokoh-tokoh yang kita tahu di agama Islam, tetapi orang-orang pintar seperti Plato dan juga Socrates, mereka kan filsuf yang sangat terkenal ya. Mereka juga berpuasa. Dan menurut Plato, puasa adalah obat jasmani dan rohani yang paling mujarab. Dikatakan bahwa dia mengajak murid-muridnya untuk berpuasa dan berkata bahwa di dalam diri kita ada unsur penyembuhan. Maka dari itu, bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri dengan berpuasa. Jadi berpuasa bisa menyembuhkan diri kita secara rohani dan juga jasmani. Selain itu, disinyalir pula bahwa binatang dan tumbuhan pun berpuasa. Contohnya, ketika ayam mengeram telur, ia pun berpuasa. Ketika ular berganti kulit, ketika ikan salmon bermigrasi besar-besaran, mereka juga berpuasa. Agar mereka bisa bergerak lebih gesit dan fokus pada pekerjaannya. Begitu pula dengan tumbuhan. Ketika ia ingin tetap hidup, ia harus menggugurkan daun-daunnya. Seperti pohon jati yang harus menggugurkan daun-daunnya agar ia bisa tetap memaintain atau tetap menjaga kadar air yang ada di dalam tubuhnya. Jadi, kita bisa lihat melalui contoh-contoh ini bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara berpuasanya masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa bisa seperti itu? Dan mengapa semua elemen kehidupan itu berpuasa? Secara filosofis, sejatinya makhluk hidup adalah kosong, kekosongan atau the emptiness. Seperti yang sudah kita bahas berulang kali sebelumnya, bahwa di dalam diri kita memiliki the soul, dan di the soul itu kita memiliki ruang yang empty. Di balik form kita,
apapun form tersebut, baik itu merupakan manusia, atau tumbuhan, atau binatang, ada emptiness yang terdapat di dalamnya. Puasa sejatinya adalah proses mengosongkan atau purification. Dalam proses pengosongan itu, mereka juga membersihkan dan juga menyucikan jiwa mereka. Jadi mekanisme kekosongan dalam makhluk hidup itu adalah sejatinya kita kosong, lalu seiring kita hidup dan menjalani kehidupan, kita memiliki isi, baik isinya itu merupakan pengetahuan atau hawa nafsu atau segala emosi yang kita rasakan, itu dinamakan isi ya. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, itu dinamakan isi. Nah, lalu isi ini akan kembali lagi menjadi kosong atau second empty. Second empty ini adalah bagaimana kita mengosongkan diri kita yang berisi. Dan proses bagaimana kita mengosongkan diri kita yang berisi ini salah satunya adalah puasa. Maka dari itu, puasa merupakan salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengosongkan kembali dan melepaskan diri kita dari isi-isi ini. Di dalam isi ini, ada potensi separate self ya. Karena di dalam fase kesadaran isi, jiwa kita akan mengalami perasaan yang terasing. Sebab di dalam isi ada beban. Contohnya ketika kita mengalami emosi, pasti ada emosi senang, ada emosi sedih. Nah, di dalam segala emosi yang kita rasakan ini pasti ada beban. Namun, ketika kita sudah berhasil melepaskan diri kita dari emosi tersebut, maka kita akan terlepas dari beban itu pula. Karena beban inilah, terkadang kita rindu akan sesuatu yang bukan isi kan. Pasti teman-teman pernah merasakan ketika teman-teman baru pulang dari suatu pesta atau dari suatu tempat yang ramai, pasti teman-teman merindukan suatu kekosongan. Kekosongan tersebut jangan teman-teman abaikan, tetapi teman-teman harus mendengarkan kekosongan tersebut dan kembali lagi ke jiwa teman-teman yang sifatnya emptiness atau the soul. The emptiness itu adalah rumah sejati dari segala keberadaan. Sebaliknya, semua yang tidak abadi itu senantiasa bergerak dan juga berubah. Maka, berpuasa itu merupakan upaya kita untuk menyatukan kembali diri kita dengan the emptiness tersebut. Supaya diri kita bisa purify kembali, supaya diri kita bisa kosong kembali, dan kembali ke rumah sejatinya. First, tadi kan ada first empty, isi, dan second empty ini ya. Nah, first empty ini sama seperti first energy, dan second empty ini sama seperti second energy. Kita sudah belajar bagaimana di setiap kekosongan itu ada kecerdasan semesta yang sedang bekerja. Sama juga seperti diri kita. Di dalam diri kita memiliki the soul, kita memiliki the emptiness. Di mana di dalam the emptiness ini ada energi atau kecerdasan semesta yang bekerja di dalamnya. Nah, antara first empty dan second empty ini mungkin nampak terpisah ya. Namun sebenarnya mereka adalah satu kesatuan. Puasa pastinya merupakan upaya untuk menyatukan kembali first energy dan second energy ini setelah terjadinya separate self yang terjadi karena nafsu dan fake self. Dan nafsu dan fake self ini terbungkus di dalam isi ini. Di dalam second empty terjadi peleburan isi di dalam kosong. Maksudnya, ketika sudah melebur nih ya isinya di dalam the emptiness dalam diri kita, maka aspek jalaliyah dan jamaliyah atau yin dan yang dalam diri kita akan menjadi harmonis. Sehingga segala elemen yang terdapat dalam diri kita akan menjadi harmonis pula. Ketika elemen yang di dalam diri kita sudah menjadi harmonis, maka yang mengambil alih seluruh kesadaran kita adalah the subject atau consciousness atau the heart. Dengan begini, setiap kita melakukan sesuatu atau setiap kita bertindak, pasti kita akan melakukannya dengan penuh kesadaran atau dengan penuh consciousness. Yang tadinya kita dikontrol oleh isi dan membuat kita menjadi subjek partikular, ketika kita kosong, ketika kita meleburkan isi kita dalam kekosongan, dan ketika aspek jalaliyah dan jamaliyah dalam diri kita sudah menyatu,
maka kita akan berubah menjadi objek yang dominan. Nah, di sini kita bisa lihat kan, berlaku the law of polarity atau hukum polaritas. Segala sesuatu ada pada rangkaian kesatuan dan memiliki kebalikannya. Ada perkataan seperti itu. Artinya, kita ini senantiasa berpasangan sekaligus berlawanan dan saling menunjukkan eksistensi. Lawan ini sifatnya abadi dan saling melengkapi. Keduanya harus ada demi keseimbangan. Namun dualitas ini bukanlah suatu konflik, namun sifatnya komplementer atau melengkapi satu sama lain. Nah, jadi yin yang atau jamaliyah dan jalaliyah ini mungkin sifatnya berkebalikan ya, atau sifatnya berlawanan, tetapi mereka itu saling melengkapi, bukannya malah menimbulkan konflik. Dari setiap interaksi yin dan yang, jamaliyah dan jalaliyah, atau setiap elemen yang memiliki sifat yang berkebalikan, akan tercipta sesuatu yang baru. Sama juga seperti perempuan dan juga laki-laki. Ketika mereka berhubungan, pasti akan tercipta keturunan, sesuatu yang baru. Nah, puasa juga menciptakan kebaruan dalam diri kita. Karena di dalam puasa ada elemen yin dan yang. Nah, gimana sih elemen yin dan yang dalam puasa tersebut? Sekarang kita akan membahas tentang the law of polarity dalam puasa. Nah, ini seru banget nih, karena mungkin kita belum sadar ya, bahwa ada polaritas dalam puasa. Kita hanya melakukannya saja tanpa sadar bahwa ada elemen yin dan yang dalam puasa.